Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif pada Pesta Maria Bunda Allah. Berdasarkan Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Maria penuntun jalan di dalam tahun yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa sekelompok pemuka umat di sebuah kota kecil memutuskan untuk membuat sebuah kandang Natal di tengah kota. Mereka mendekati tokoh-tokoh umat guna meminta sumbangan. Salah seorang yang didekati adalah pemimpin surat kabar terkenal di kota itu yang kebetulan bukan Katolik. Dia sangat setuju dengan ide pembuatan kandang Natal itu dan bersedia memberikan sumbangan. Tetapi ketika diketahuinya bahwa di dalam kandang Natal itu akan diletakkan patung Bunda Maria, maka ia pun berkeberatan. Tidak boleh ada patung Bunda Maria di dalam kandang Natal itu, sebab hal itu hanya akan mempromosikan agamamu, katanya kepada panitia pembuatan kandang Natal. Salah seorang anggota panitia itu menjawab, "Baiklah, kami tidak akan meletakkan patung Maria di dalam kandang Natal itu, seandainya engkau bisa menjawab pertanyaan ini. Tunjukkanlah kepada kami suatu kelahiran tanpa ibu. Bisakah seorang bayi lahir tanpa ibu?" Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh orang itu, dan oleh sebab itu patung Bunda Maria tetap diletakkan di dalam kandang Natal tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kehidupan Yesus tidak bisa dipisahkan dari Maria. Karena itu, anjuran untuk memisahkan Maria dari Yesus sebagaimana disampaikan oleh pemilik koran tersebut bukanlah ide yang baik. Orang tidak bisa berpikir tentang Yesus tanpa bundanya Maria, sebagaimana orang tidak bisa berpikir tentang bayi tanpa berpikir tentang ibu yang melahirkannya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita mulai memasuki tahun yang baru. Dan kita memasuki tahun baru itu dengan merayakan Pesta Maria Bunda Allah. Melalui peristiwa penjelmaannya menjadi manusia, Allah telah memasuki dunia manusia dengan perantaran seorang perempuan bernama Maria. Yesus memang sungguh-sungguh seorang manusia, tetapi di pihak lain, dia juga adalah benar-benar Allah. Oleh sebab itu, Maria bukan cuma ibu Yesus yang manusia itu, tetapi juga Bunda Allah. Hal ini tidak berarti bahwa Maria melahirkan Allah, melainkan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Mengapa Pesta Maria sebagai Bunda Allah ditempatkan oleh gereja pada awal tahun? Alasannya adalah karena Maria adalah seorang perempuan yang berjalan dalam iman. Dalam menjelajahi banyak ketidakpastian di dalam hidupnya, Maria hanya mengandalkan iman dan penyerahan diri kepada Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa teks berikut. Pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 35. Sekalipun tidak ada alasan untuk percaya bahwa ia bisa melahirkan seorang anak tanpa seorang bapa, Maria menyerahkan diri kepada kehendak Allah dengan mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria adalah seorang perempuan yang berjalan dalam iman. Kedua, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Injil Lukas bab 2 ayat 23 sampai 37. Kalimat yang sangat menusuk tentang Maria di dalam teks itu adalah, "Suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri."
Lukas bab 2 ayat 34. Maria pasti sangat terkejut mendengar perkataan Simeon itu. Teks-teks Injil berulang kali mengatakan bahwa Maria tidak mengerti semua itu. Namun, ia tetap menyimpan di dalam hatinya. Sekali lagi, Maria adalah perempuan yang berjalan dalam iman. Ketiga, Yesus pada umur 12 tahun. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Maria berpikir bahwa ia mengenal putranya. Tetapi sekali lagi imannya diuji. Setelah Yesus hilang dari tengah-tengah mereka, maka mereka kembali ke Yerusalem setelah 3 hari perjalanan dan menemukan Yesus sedang berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi di sinagoga, di gereja Allah. Ketika Maria dan Yosef menyampaikan kepada Yesus, Yesus malah menjawab seolah-olah tidak peduli. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Bagaimana mungkin mereka tahu? Sekali lagi, Maria tidak mengerti, tetapi ia tetap berjalan dalam iman. Dan masih banyak teks-teks lain dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Maria adalah perempuan yang berjalan dalam iman. Puncaknya itu adalah kematian Yesus di kayu salib. Ia tidak mengerti bagaimana Allah bisa mati sebagai seorang penjahat di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, dalam memasuki tahun yang baru ini, kita tidak tahu akan apa yang bakal terjadi. Akankah bencana demi bencana masih terjadi lagi seperti terjadi pada tahun ini? Kita tidak tahu. Akankah gempa bumi dan letusan gunung, tanah longsor akan terjadi lagi? Kita tidak tahu. Akankah dunia masih diliputi oleh kekerasan dan terorisme? Kita tidak tahu. Akankah kasus-kasus korupsi, pemerkosaan, pembunuhan semakin meningkat? Kita tidak tahu. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Dalam menjelajahi ketidakpastian itu, hanya iman yang memampukan kita tetap bertahan. Iman seperti yang dimiliki oleh Maria di dalam setiap pengalaman hidup yang dialaminya. Akhirnya, pada awal tahun baru ini, saya mengulangi lagi kata-kata Louis Haskins yang mengatakan, "Dan saya berkata kepada orang yang berdiri di gerbang tahun yang baru, berikanlah saya lampu supaya saya melangkah ke dalam ketidakpastian malam dengan aman." Tetapi dia menjawab, "Keluarlah dan masuklah ke dalam kegelapan, dan letakkanlah tanganmu di atas telapak tangan Allah. Itu akan lebih baik daripada lampu dan lebih aman daripada jalan yang Anda sudah tahu." Hanya iman yang sanggup memberikan kepastian di dalam banyak ketidakpastian hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh